7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Noprianti Daulay dari kelas reguler E. Di sini saya akan memaparkan sebuah ceramah yang berjudul kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini saya akan menyajikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian. Karena kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat, mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru. Di sebuah lubang gelap kecil berukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam, bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Ada beberapa manfaat jika kita mengingat tentang kematian. Yang pertama adalah mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, membuat kita menjadi rajin beribadah. Yang ketiga, membuat kita tidak cinta dengan dunia secara berlebihan. Karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Selanjutnya, membuat kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membuat kita untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang akan menghampiri dirinya kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang tersebut sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput dirinya kapan saja. Zar'ah Ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisapnya baginya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid pada Ramadan tahun lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau biasa disebut dengan akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui ia akan mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu sendiri adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya, kita tidak bisa menolaknya. Meskipun kematian datang secara mendadak, tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati,
dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah atau yang biasa disebut dengan akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah, pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul maut dan banyak mengingat akan datangnya kematian. Selanjutnya ada beberapa penyebab su'ul khotimah. Menurut sebagian ulama, ada 4 faktor. Yang pertama, karena mengabaikan sholat. Yang kedua, karena minum khamar. Yang ketiga, karena durhaka kepada orang tua. Dan yang terakhir, menyakiti sesama kaum muslim. Anas radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridha akan kehidupan." Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian. Meskipun dia bersembunyi di ujung bumi, bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki, maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasannya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Tertera pada surah Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dalam surah Al-Kahf ayat 19, Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Sebenarnya, tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 39 ayat 42, yang isinya adalah Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian di keesokan harinya. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Semisalnya, pecandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Sungguh na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.